Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari setiap langkah hidup beliau, yang penuh cahaya petunjuk. Manqobah ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir alaihi salam di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir. Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir, tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir. Selama 3 tahun, setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam, satu kali sambil berkata, "Janganlah engkau meninggalkan tempat ini sebelum aku datang padamu." Manqobah ke-7, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hiroyi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu, saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu sholat isya, artinya beliau tidak batal. Seusai sholat, lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi. Tetapi jika datangnya malam hari, tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh tiba. Pada suatu malam, saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan berzikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca, Al-Muhitur Robus Syahidul Habibul Fa'alul Kholakul Bariul Musawir. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi. Lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi, berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau bersolat semalaman suntuk, dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyinari arah beliau, dan badannya bercahaya putih cemerlang dan tidak henti-hentinya terdengar suara mengucapkan salam sampai terbit fajar. Manqobah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan, pada waktu Syekh menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun. Pada suatu hari yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Syekh, dan beliau kembali pulang. Sekembalinya di rumah, beliau naik ke atap rumah, dan dengan mata batinnya beliau melihat majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu, Syekh memohon kepada ibunya agar supaya bisa membaktikan dirinya kepada Allah, serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan atau mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingat dia sudah tua dan suaminya ayah Syekh Abdul Qadir telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah segala sesuatunya dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiaknya lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit.
Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga, walaupun ibunya telah tahu benar, putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan Syekh berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak tersebut, kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya. Tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya, apa yang dia punyai. Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepala penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu, apakah benar apa yang telah dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan emas 40 dinar. Melihat uang itu hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata sebenarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang, bahwa beliau berjanji kepada ibunya, tak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi bercucuranlah air matanya dan menangis terseduh-seduh. Karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji kepada Syekh Abdul Qadir untuk sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah, perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan, kepala perampok itu menjadi murid pertamanya.